Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merianti, Standbook Q1A1 19082, kelas ITPB 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang mikroba Bacillus sp dan mikroba Bimysoides dalam pangan fermentasi terasi. Tentunya teman-teman sudah tidak asing dong sama makanan yang satu ini atau bumbu yang satu ini. Di sini saya akan menjelaskan pengertian terasi atau belacan. Terasi merupakan produk awetan ikan-ikan kecil atau rebon yang telah diolah melalui proses pemeraman atau fermentasi, penggilingan atau penumbukan dan penjemuran. Nah, apa saja bahan-bahannya? Bahan-bahan pembuatan terasi, di sini saya menggunakan 1 kg udang rebon, 200 gram garam, dan pewarna khusus makanan yang secukupnya. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Jenis mikroba pada pembuatan terasi. Mikroba pertama, Bacillus sp, merupakan jenis bakteri yang membentuk hasil batang, bersifat garam positif, oksidasi negatif, dan bersifat oksidatif fermentatif. Bakteri yang kedua yaitu bakteri Bimysoides, yang merupakan jenis bakteri yang berfungsi mempercepat proses fermentasi pada berbagai bahan pangan. Nah, sekarang saya ingin membahas tentang sifat dan suhu mikroba dalam fermentasi. Yang pertama, Bacillus sp, yang mempunyai karakteristik bakteri garam positif, oksidasi negatif, dan bersifat oksidatif fermentatif. Yang kedua, bersifat kemolitotrof, aerob, dan fakultatif, serta pembentuk spora. Yang ketiga, menghasilkan enzim protease pada terasi yang mampu menghidrolisis protein menjadi senyawa yang lebih sederhana. Nah, juga sebagai fermenter karena munculnya rasa asam, memperpanjang umur simpan, dan membentuk tekstur serta mempercepat perubahan warna pada terasi. Selanjutnya, Bacillus sp dapat tumbuh pada suhu lebih dari 50 derajat Celcius sampai dengan suhu kurang dari 5 derajat Celcius, dan pada suhu minimum 25 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius masih bertahan tetapi tidak bisa tumbuh. Nah, selanjutnya kita berpindah ke mikroba Bimysoides yang mempunyai karakteristik bakteri garam positif, oksidasi negatif, dan mempunyai spora dan juga bersifat fermentatif. Selanjutnya, secara konvensional bakteri ini dapat memfermentasi gula-gula seperti glukosa, laktosa, dan maltosa. Juga sebagai starter untuk mempercepat fermentasi pada bahan pangan, dan juga memiliki kemampuan mendegradasi delulosa menjadi oligosakarida. Dan juga bakteri Bimysoides dapat tumbuh dengan suhu 25 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Di sini juga ada komposisi kimia pada substrat dan fungsinya. Komposisi pertama yaitu protein dengan jumlah 24%. Protein pada terasi akan terhidrolisis menjadi asam amino dan peptida. Kemudian asam amino akan terurai lebih lanjut menjadi komponen lain yang berperan dalam pembentukan cita rasa produk. Kemudian lemak dengan jumlah 0,3%. Lemak yang desikator dapat menghilangkan uap air pada terasi sehingga dapat membentuk padatan, sehingga pelarut lemak disuling menjadi ekstrak lemak yang menyebabkan mengurangi kadar air pada protein. Lanjut kepada karbohidrat dengan jumlah 0,2%, yaitu fungsinya isolat bakteri dapat menghidrolisis pati dan dapat menghidrolisis glukosa. Karbohidrat hasil dari perpaduan antara kadar air, kadar protein, kadar abu, dan kadar lemak menghasilkan glukosa yang dapat menjadi sumber energi. Kemudian mineral dengan jumlah 0,23%, fungsinya menambah sumber energi
dan mengandung cairan yang bisa menambah daya tahan tubuh. Kemudian kolesterol 18,9% yang berfungsi, kandungan kadar garam tinggi pada fermentasi dapat menghambat pertumbuhan bakteri patogen, membantu menjaga kesehatan dan merupakan sumber vitamin. Kemudian zat besi 3,1%, membantu mencegah terjadinya anemia pada ibu hamil. Kemudian suhu yang 37% suhu ruang. Bakteri Bacillus sp dapat tumbuh pada suhu optimum 50 derajat Celcius. Apabila berada pada suhu yang minimum, bakteri hanya dapat bertahan tetapi tidak tumbuh. Fermentasi dilakukan pada suhu 20 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius, sehingga bakteri Bacillus sp dan mikroba B. mysoides berperan mempercepat proses fermentasi. Kemudian pH 4,5%. Pada kegiatan fermentasi terasi, apabila dibiarkan berlanjut, akan terjadi peningkatan pH sehingga dapat membentuk amonia pada terasi. Lanjut, kelembapan 6%, membantu membentuk adanya cita rasa pada terasi udang dan membantu pembentuknya sehingga mudah dibentuk menjadi bagian-bagian. Lanjut, AW 4%, membantu pembentukan asam glutamat yang menambah penyedap rasa pada terasi. Lanjut ke slide berikutnya, nama substrat pada terasi serta komposisinya. Di sini sudah dipaparkan gambar udang, substrat terasi. Di sini sudah ada komposisi terasi 100 gram dan jumlah gizinya. Di sini juga sudah ada komposisi udang 100 gram dan jumlah gizinya. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini juga sudah diuraikan proses metabolisme mikroorganisme. Nah, kalau yang ini proses pembuatan terasi. Yang pertama itu menyiapkan bahan-bahannya seperti udang kecil. Kemudian pencucian untuk menghilangkan kotoran, lendir dan bahan-bahan asin yang terikut pada waktu penangkapan. Lalu penjemuran untuk memudahkan menggiling dan menumbuk. Terus penggilingan untuk pengecilan ukuran hingga menjadi butiran yang lebih kecil. Lalu penggaraman 12% sampai 20% untuk mengikat kadar air dan menurunkan AW, serta pembentukan cita rasa dan sebagai pengawet. Dilanjutkan dengan proses pemeraman, lalu pembentukan gumpalan lalu dibungkus dengan daun pisang. Kemudian fermentasi, yaitu 20-30 derajat Celcius selama 1-4 minggu untuk mengurangi senyawa yang kompleks menjadi senyawa yang sederhana. Nah, di situ sudah ada gambar terasi. Di gambar itu juga sudah saya jelaskan kalau Bacillus sp berperan sebagai pembentukan rasa dan aroma. Kemudian bakteri B. mysoides berperan sebagai starter mempercepat fermentasi. Nah, teman-teman, kita berpindah ke alat yang digunakan untuk pembuatan terasi. Yang pertama itu baskom untuk mencuci, kemudian alat tumbuk untuk proses penghancuran, lalu alat pencetak terasi, kemudian daun pisang untuk fermentasi, terus tempat penjemuran, dan plastik untuk pengemasan. Sebaiknya kita gunakan plastik yang aman untuk pengemasan produk. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan saat ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.